Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kita ketemu lagi masih di tutorial bagaimana caranya kita menggunakan Zotero dalam mengelola dan memanajemen referensi ya. Masih bersama saya Muhammad Arfan di channel banghaji.com. Kita lanjutkan. Di video ini kita akan coba langsung praktekkan bagaimana caranya memasukkan citasi ya, atau kutipan-kutipan di dalam dokumen kita ya. Oke, langsung saja kita jalankan Zotero-nya dan juga Office application-nya ya. Pada prakteknya saya menggunakan LibreOffice ya, tapi caranya sama kok dengan misalnya MS Word dan seterusnya ya. Oke, kita lihat. Oke, saya jalankan start ya. Saya buka Zotero dulu. Jadi Zotero harus dibuka dulu ya teman-teman, supaya nanti bisa terkoneksi ke Office application-nya ya. Kemudian kalau sudah terbuka nih biarkan saja. Ini contoh ya, kemarin saya sudah masukkan 3 buah dan saya hanya mencontohkan nanti 3 buah ini aja ya. Jadi selanjutnya saya jalankan aplikasi LibreOffice ya. LibreOffice. Kita sudah belajar mengintegrasikan sebagainya kemarin ya. Nah, saya buka Writer. Oke, di sini nih ada nih di sebelah kiri ya. Oke, di sebelah kiri ini ada beberapa icon milik dari Zotero. Untuk MS Office biasanya di atas ya. Di atas ini posisinya ada Zotero, nanti tinggal diklik, menunya juga sama seperti ini ya. Baik, kita langsung saja ke teknis caranya ya. Oke. Misalnya nih, ini teks ya, banyak ini teks ya, kayak gitu. Saya ceritanya nih ngutip ya, ceritanya ngutip. Nah, kemudian sampai sini nih, misalnya titik ya. Lalu di Zotero itu, ketika kita akan pakai Zotero, pertama kali kita akan diminta nanti untuk mengeset stylenya atau gaya citasinya atau formatnya ya. Nah, gimana cara ngutipnya? Nih langsung saja ya. Silahkan taruh di mana posisinya, misalnya di sini ya. Misalnya nih, menurut Muhammad Ervan, koma misalnya gitu, bla 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 bla, terakhir di ujung sini ya. Kemudian ini adalah kutipan ya. Kalau kutipan maka kita tinggal ini ya, add atau edit citation ya. Nah, klik ini. Ya, ditunggu sebentar ya. Kemudian akan muncul seperti ini. Ini untuk pertama kalinya nih. Jadi untuk setiap dokumen yang baru akan menggunakan Zotero, nanti dia akan menanyakan ini, dokumen preferences-nya kita mau pakai citation style-nya yang mana gitu ya. Sebagai contoh misalnya, karena yang macam-macam nih ya. Nah, sebagai contoh misalnya saya menggunakan yang ini, yang full note with ibid ya, dengan ibid. Nanti kalau ada judul yang sama, kutipan yang sama, nanti hanya ibid bawahnya ya. Saya contohkan seperti ini. Kemudian pilihannya adalah footnotes ya, jadi nanti ada catatan kaki di bawah. Oke, kalau sudah ini langsung di OK-kan saja ya. Klik seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini ya, tampil seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung ketik aja, misalnya judulnya atau penulisnya dari artikel yang akan kita kutip ya. Atau bisa juga dengan mengklik di sini ya, di huruf Z ini, kemudian Classic View. Ini contoh ya. Nah, seperti ini juga tampil. Ini folder yang terbuka, folder software ya, seperti yang terbuka di Zotero-nya. Nah, ini yang terbuka kan software ya. Nah, dia di sini juga terpilihnya software gitu ya. Nah, ini enaknya gunakan pakai ini ya. Nanti tinggal diketik di sini, misalnya namanya Sabto gitu ya. Nah, dia langsung aja di sini muncul artikelnya punya si Sabto misalnya gitu ya. Atau kebetulan hanya 2 ya di sini, ininya apa, penulisnya 2 macam orang, 2 jenis. Kok 2 jenis ya? Oke lah, 2 orang ya. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa langsung filter di sini ya, atau filter berdasarkan apa nih? Berdasarkan title, judulnya, atau everything ya. Atau all field and tag. All field itu yang di sebelah sini ya. Kalau kita lihat ini field semua ini. Jadi kita nyarinya di situ ya. Ketika ada kata-kata Ervan-nya, dia langsung muncul semua. Baik, ini cara pertama ya, tinggal diklik kayak gini. Misalnya yang ini ya.
Kan ini bentuknya jurnal, saya langsung okekan saja. Oke, contoh ya. Teng, gini ya. Mana dia tadi? Ini dia. Nah, di sini muncul, nggak kelihatan ya. Saya besarin deh. Nah, seperti ini. Ini ada catatan kaki ya. Catatan kaki ada di bawah. Nah, seperti ini dia langsung muncul ya. Seperti ini. Nah, catatan nomor 1, ini penulisnya. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita bayangkan ya, kalau tanpa reference manager, kita ngetik manual nih. Ini ketik manual semuanya. Ya, kemudian ketika nanti ada di halaman keberapa nanti ngutip artikel yang sama, ya, ketik lagi. Nah, kita tidak perlu melakukan hal yang seperti itu ya. Cukup menggunakan reference manager ini, nanti semuanya bisa diotomatisasi. Lanjut ya. Misalnya ini ada kutipan lagi nih. Gini ya. Sebentar supaya enak, saya contohinnya ini dikecilin aja ya. Jadi B berapa ya? Yang ukurannya kecil berapa tuh? A5. Nah, gini aja biar enak ya ngelihatnya. Oke, kemudian ada kutipan lagi nih. Ini kutipan dari si yang satunya. Misalnya ini cara berikutnya memasukkannya gini ya. Di add lagi. Oke, di add. Nah, bisa juga di sini ya. Misalnya mau yang punya saya lagi tapi yang satunya seperti ini. Nah, ini tinggal ketik, nanti akan muncul semuanya yang tersimpan di dalam reference manager kita di Zotero kita ya. Oke, ini ada 3, ada 4 ya, yang namanya yang ditulis oleh Ervan gitu ya. Jadi dia menampilkan ada 5 di sini, ada cited, katanya ini yang disitasi tadi kan sudah mensitasi 1 ya, yang untuk judul yang ini ya. Jadi dia memberikan sugesti gitu atau tawaran gitu. Sebenarnya yang Anda cari itu yang mana sih? Yang ini kah? Yang tadi dikutip atau yang mana gitu ya? Kalau memang yang tadi dikutip, tinggal pilih aja ya, tinggal di enter aja. Kemudian kalau misalnya ingin yang lain, misalnya ternyata judulnya yang ini nih, ya, udah dipilih gitu ya, di enter aja. Nah, ini 2 ya, langsung otomatis. Nah, dia juga masuk di sini. Nah, ini yang pertama, kutipan pertama, ini kutipan yang kedua ya. Saya lanjut lagi ya, masukin. Ini kutipan lagi sampai sini. Nah, lalu saya add lagi. Ini kadang-kadang ini bisa ke belakang ya, jadi jangan bingung, nanti di bagian taskbar dilihat ini ya, apa namanya, ini nih, jendela yang ini ya, dilihat. Nah, kemudian saya mau ngutip buku nih, tadi kan artikel ya, dari buku dari saya, Ervan, yang ini ya. Nah, buku itu biasanya ada halamannya ya. Kalau ada halamannya, ini tinggal diklik aja ya. Ini kan sudah dikutip ya. Sini diklik. Nah, ini page seperti ini. Tinggal masukkan format kita biasanya seperti ini, misalnya 79 misalnya gitu ya. Titik. Nah, seperti itu. Kalau sudah, di enter saja. Nah, sudah masuk di situ, kemudian di enter lagi. Nah, sudah ya. Jadi ini kutipan yang ketiga, citasi yang ketiga. Di sini ada lagi nih, Muhammad Ervan BHC. Nah, seperti ini ya. Oke, sebenarnya ini H.79 sudah ada masuk ya. Oke, seperti itu caranya untuk memasukkan kutipan ya. Kemudian misalnya ada kutipan lagi nih, sini di buku yang sama, di buku yang barusan dikutip ya. Nah, karena kita menggunakan style yang ada ibid ya, kita lihat dia bisa nggak ibidnya muncul ya. Tak, dengan halaman yang berbeda ya. Saya klik add lagi di sini. Lalu ini cara pertama tadi ya, yang di sini tadi yang bisa mengisi halaman, atau di sini juga bisa ya. Klik ini, kemudian classic view yang mau saya kutip yang ini, kemudian halamannya. Nah, seperti ini sama aja dengan yang tadi ya. H misalnya halaman 83 nih sekarang yang dikutip ya. Lalu saya oke kan. Oke, seperti ini jadi nomor 4 ya. Kita lihat nomor 4 seperti ini. Nah, muncul gini. Ibid halaman 83. Artinya kutipan di yang sama dengan yang di atas, halamannya aja yang beda gitu ya. Oke, saya kira gampang ya sebetulnya caranya ini. Ini menggunakan style Chicago ya. Nah, kalau misalnya ingin merubah dalam kondisi seperti ini, ingin dirubah nih stylenya, lalu bisa aja. Ini tinggal di sini ada set document preferences ya. Anda misalnya mengubah nih atau nulis jurnal ya, nulis artikel jurnal di satu jurnal dia menentukan harus pakai catatan kaki. Kemudian
ternyata misalnya artikel kita tidak diterima atau gimana, lalu kita ingin masukkan di jurnal yang lain. Nah, di jurnal yang lain itu kita dapati ternyata format citasinya berbeda ya, bukan kutipan catatan kaki, tetapi dia langsung pakai EndNote ya, misalnya menggunakan APA style seperti itu ya. Nah, itu bisa kita langsung rubah ya. Kita kembali ke sini. Nah, kita rubah. Caranya gimana? Yaitu di sini ya, di set dokumen preferences. Ya, klik seperti ini. Nah, dipilih aja. Misalnya pakai apa tadi ya? Ini ya, American Psychological Association. Nah, versi 7, edisi ke-7 ya. Langsung saja. Oke ya, seperti ini. Nah, dia akan merubah otomatis ya. Jadi kalau kutipan menggunakan Zotero ya, menggunakan reference manager itu akan terblok seperti ini ya. Nah, terblok seperti ini referensinya ke sini. Tidak ada di sini ya, karena dia menggunakan APA style itu tidak ada catatan kaki, tapi nanti harusnya dia masuk di dalam daftar pustaka ya, seperti itu. Nah, coba Anda perhatikan ya, seperti ini ya. Nah, begitu mudah ya. Kemudian misalnya berubah lagi nih. Oke, di set dokumen preferences-nya misalnya menggunakan Turabian misalnya, seperti itu ya. Lalu kita okekan saja. Nah, ketika menggunakan Turabian hasilnya seperti ini. Mirip dengan Chicago ya. Oke, mau berubah lagi, klik lagi di sini. Nah, lalu misalnya menggunakan Harvard. Misalnya seperti ini ya. Harvard, kemudian ketika klik OK saja. Nah, nih cara nulisnya gini ya. Tidak ada di catatan kaki karena dia langsung EndNote ya. Oke, saya kembalikan ke oh ya, ada perbedaan ya antara yang pakai IBIT sama yang enggak. Kalau pakai IBIT tadi kita contohkan, nah sekarang yang tidak ya. Nah, sekarang yang tidak, Chicago juga yang full note tapi tanpa IBIT ya, tanpa IBIT kita okekan, kita lihat bedanya. Oke, ini catatan kaki ya, 1 2 3 4. Nah, seperti ini. Ini kalau menggunakan Chicago yang tanpa IBIT ya. Jadi di sini dituliskan nama belakang saja. Ini bukunya sama dengan yang di atas, tapi dituliskan di sini nama belakang, lalu nomor halaman. Beda dengan yang tadi yang menggunakan IBIT ya. Itu saja. Saya kembalikan ke IBIT lagi ya. Full note with IBIT. Oke. Oke, jadi IBIT gini ya. Nah, ini cara mengutip sangat mudah sekali ya. Jadi gampang ya. Tinggal kita lanjutkan, lalu misalnya di paragraf berikutnya apalagi kutipan lagi. Misalnya ya, mau misalnya ini gabungan dari beberapa kutipan misalnya boleh ya, tinggal di add, taruh di mana posisinya tadi di sini misalnya. Oke, saya bikin ini aja dulu ya. Oke, seperti ini di sini misalnya ya. Di add saja, tinggal tambahkan saja misalnya yang nulis siapa atau judulnya, ini Spirit misalnya. Ini tadi disitasi ya, saya ambil lagi. Saya klik, kemudian siapa lagi nih? Ada lagi misalnya Sabto. Misalnya ya, saya ambil juga karena dia kutipannya mirip-mirip tuh, sama misalnya gitu ya. Nah, kemudian enter aja. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung ya double ya. Jadi di kutipan yang kelima dia langsung masuk nih. Nah, ini ada yang punya saya ya, yang filantropi, kemudian disambung dengan yang punyanya Sabto dan Kusrini dan seterusnya ya. Nah, ini perlu diperhatikan bagaimana cara menggunakannya ya. Jadi di sini disebutkan Erpan, Spirit tanpa nggak lengkap ya, karena di atas sudah ada gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau IBIT itu digunakannya karena dia langsung sama di atas gitu ya. Oke, nah seperti itu. Saya kira mudah saja ya caranya. Jadi kita bisa menyelesaikan karya ilmiah gitu tuh lebih cepat dengan bantuan ini. Bayangkan kalau mengetik yang seperti ini banyak banget ya. Seperti itu. Jadi tidak terlalu sulit ya untuk bagaimana caranya membuat citasi di dalam dokumen kita, karena akan dibuatkan secara otomatis seperti ini sudah. Jadi tidak perlu khawatir akan terjadi kesalahan. Kalau ternyata terjadi kesalahan, misalnya nih di kutipan saya nih yang Spirit Filantropi, maka nanti tinggal dirubah di sini ya. Kita buka Zotero, ini kan artikelnya, nah tinggal diperbaiki di sini. Kalau sudah selesai diperbaiki, kita kembali ke dokumen, lalu kita mengklik yang ini ya. Nah, refresh.
klik refresh. Ini untuk penyegaran, jadi dia akan ngambil data terbaru yang ada di Zotero-nya yang sudah kita perbaiki. Oke, sangat simpel sekali dan luar biasa ya. Oke, saya kira itu video kita kali ini tentang bagaimana caranya membuat citasi di dalam dokumen menggunakan bantuan aplikasi reference manager software, yaitu Zotero ya. Kita ketemu di video selanjutnya bagaimana caranya kita membuat daftar pustaka ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.